Pernah merasa asing di tempat yang ternyata akan menjadi rumah sementara? Ada satu masa dalam hidup kami di mana tawa, kerja keras, dan harapan bersatu dalam cerita yang tak terlupakan. Di sebuah desa bernama Sindulang, kami datang bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai bagian dari keluarga yang baru. Kami belajar arti kebersamaan, arti memberi, dan menerima tanpa pamrih. Desa Sindulang, desa yang dikelilingi oleh pegunungan dan banyaknya perkebunan. Awalnya kami canggung, mungkin karena kami orang baru, tapi senyum itu tak pernah bohong. Sambutan hangat, sapaan ramah, perlahan memecah batas. Mereka tidak bertanya apa yang kami bawa, tapi menawarkan air minum seolah kami adalah bagian dari keluarga besar mereka. Dari obrolan sederhana, lahir rasa percaya. Dan inilah awal dari cerita-cerita kecil yang akan terus kami kenang. Cerita tentang manusia dan upaya untuk saling memahami. Dan saat kami diajak untuk bergotong royong, kami tahu, perlahan kami mulai diterima. Kami bukan mengubah desa ini, tapi desa inilah yang mengubah kami. Inilah kisah kami, sebuah cerita yang akan terus hidup bahkan setelah KKN usai. Inilah awalnya, bukan hanya pengabdian, tapi pertemuan dan pelajaran. Desa ini bukan hanya latar pengabdian, ia adalah guru, rumah, dan saksi. Setiap perjalanan selalu punya awal yang sederhana. Kami pikir kami yang datang untuk mengajar, tapi justru kami yang banyak belajar. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari di sini, langkah pertama kami di desa Sindulang bukan membangun fisik, tapi membangun hati. Menyapa, menyimak, dan belajar. Menyapa, menyimak, dan belajar mengenal mereka satu persatu. Hari ini kita lagi karnaval, guys. Setelah 2 minggu di sini, kami tak hanya datang untuk belajar mengabdi, tapi juga untuk belajar dari mereka yang masih polos dan juga tulus. Hari itu kami berdiri di depan kelas, bukan lagi sebagai siswa, tapi sebagai seorang pembelajar. Di SD Negeri Sindulang, kami diberi kesempatan untuk berbagi ilmu, tapi nyatanya kami juga diberi banyak sekali pelajaran. Mata mereka penuh semangat, senyum yang tulus tanpa syarat. Dan dari situlah kami sadar bahwa mengajar bukan soal pintar, tapi soal bagaimana kita menyentuh hati mereka. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Kalau nggak KKN aku nggak akan paham bahwa semuanya akan cepat berlalu, tapi semuanya akan abadi di hatiku. Kalau gak KKN, aku gak bakal ngerasain rasanya ke Bukit Galau 3 kali sendirian. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu bingungnya harus masak untuk 15 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain habis energi karena harus memahami bahasa Sunda setiap hari. Kalau nggak KKN, aku nggak akan kenal Bogem Starboy. Kalau nggak KKN, aku nggak akan punya teman begadang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan ngerasain PP Sindulang Cimahi. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya susah air sampai mandi di musola. Kalau gua KKN, aku ngulang tahun depan. Kalau nggak KKN, aku
nggak akan tahu kalau beli bahan masakan harus turun gunung dulu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau katsu itu terbuat dari tahu. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau kuota 30 giga buat seminggu. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan muncak ke Gunung Kerenceng 3 kali. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya capek masak buat 14 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya ketemu kalian semua. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Main 28. Mengabdi dengan hati, menginspirasi dengan asik. Hari demi hari telah kami lewati, jauh melampaui apapun yang bisa kami rencanakan. Tak semua program berjalan dengan sempurna, tapi satu hal yang pasti, cinta dan tulus warga desa yang membuat lebih indah. Untuk sementara sampai berjumpa, bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Terima kasih Sindulang untuk setiap senyum, peluk, tawa, dan doa-doa yang tak terdengar tapi terasa.